Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi seperti biasa bersama kami dari Amarket, terutama bersama saya Maurits, analis dari Amarket yang selalu memberikan analisa buat rekan trader semuanya untuk Amarket Indonesia. Rekan trader seperti biasa, saya datang menghampiri rekan trader, membawakan lagi analisa harian buat rekan trader. Kita berharap supaya apa yang kita sajikan buat rekan trader ini memberikan sedikit manfaat buat rekan trader untuk masuk dalam pasar nanti. Kami memberikan sedikit masukan buat rekan trader, tapi rekan trader lah yang menentukannya, ya. Rekan trader yang menentukan bagaimana arah dari trading yang akan dilakukan oleh rekan trader sendiri. Oleh karena itu, rekan trader, mari bersama-sama kita coba menganalisa bersama-sama supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa kita langsung masuk aja di platform. Kita akan melihat bagaimana pergerakan pasar yang terjadi di hari kemarin. Untuk hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi untuk indeks dolar Amerika walaupun sempat jatuh. Tapi di penghujung pasar Amerika kembali lagi naik sampai menembus level 101.164. Hari ini dia agak sedikit tertekan, tapi kita akan lihat apakah dia bisa naik lagi. Karena hari ini akan ada banyak berita dan akan ditutup oleh pidato yang akan dilakukan oleh Jerome Powell. Sedangkan untuk Euro USD, kita lihat Euro USD walaupun sempat naik di posisi 1.12639, tapi di penghujung perdagangan dia turun hingga menuju 1.11636. Hari ini kita akan lihat seberapa besarkah pergerakannya. Pound sterling itu juga rekan trader jatuh lagi sampai menuju level 1.32523 dan ditutup di seputaran 1.32591. Gold benar-benar jatuh bangun kemarin. Jatuh kembali lagi rekan trader, semakin jatuh. Gold kemarin jatuh hingga menembus level 3168 dan hari ini barusan aja menembus level 3118. Dan untuk USD yang Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini, kemarin sempat jatuh sampai level 145.594, kemudian dia sedikit menguat walaupun masih tetap dalam tendensi bearish selama satu hari kemarin dan ditutup di posisi 146.760. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin rekan trader. Dan seperti biasa, setiap hari akan selalu ada data-data yang sangat luar biasa yang ingin kami sajikan buat rekan trader semuanya. Ini data-data ini menurut kami sangat bermanfaat untuk rekan trader dan selalu setiap hari kami akan menginfonya dalam tema harian. Dan untuk tema harian hari ini rekan trader, kita akan berbicara sebuah topik yang sangat luar biasa yang ingin saya sampaikan buat rekan trader. Untuk tema harian kita saat ini adalah rekan trader, tema harian kita saya buka dulu. Nah, tema harian yang coba saya angkat hari ini adalah bagaimana pasar menantikan pernyataan Jerome Powell. Nah, ini dia rekan trader. Pasar menantikan pernyataan Jerome Powell. Kenapa saya angkat tema ini? Karena tema ini sangat mempunyai keterikatan yang sangat luar biasa dan rekan trader semuanya. Nanti malam pukul 19.40 waktu Indonesia bagian Barat, Jerome Powell akan menyampaikan pernyataannya. Nah, ini pernyataan ini sangat ditunggu-tunggu rekan trader karena kalau kita lihat rekan trader, secara garis besar rekan trader, apa yang akan dikemukakan oleh Jerome Powell ini sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Karena
Jerome Powell akan mengeluarkan pidatonya itu di Forum Economic Club di Chicago ya pada pukul 19.40 waktu Indonesia bagian barat nanti, dan ini adalah termasuk ya salah satu program dia adalah The Fed Listing. Artinya kita akan mendengar apa yang akan disampaikan oleh The Fed, kebijakan-kebijakan apa yang disampaikan oleh The Fed, dan kita akan melihat prospek ke depan apa yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Nah, ini merupakan bagian kebijakan dari 5 tahunan ya, kebijakan dari kerangka tinjauan kerangka kebijakan 5 tahunan yang dilakukan oleh The Fed, sehingga pasar benar-benar menantikan apa yang dikatakan oleh Jerome Powell nanti malam. Topik-topik yang sangat menarik yang akan disampaikan oleh Jerome Powell kalau kita lihat di sini adalah pertama, kebijakan suku bunga. Kita lihat bahwa data inflasi kemarin mengalami sedikit pelemahan. Artinya di sini membuka peluang untuk The Fed memangkas tingkat suku bunga. Oleh karena itu, clue atau sedikit informasi, sedikit bocoran sangat ditunggu-tunggu pasar yang akan disampaikan oleh Jerome Powell. Apakah nanti pemangkasan tingkat suku bunga ini berapa basic point? Ini akan benar-benar akan dinantikan oleh pasar rekan trader. Dan kalau kita lihat rekan trader semuanya, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat rekan trader bahwa selain ya, kalau kita lihat rekan trader, selain dari kebijakan tersebut, data yang akan disampaikan oleh Jerome Powell juga adalah tentang bagaimana dampak dari kebijakan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. The Fed akan membahas hal ini rekan trader karena ini sangat berpengaruh dengan apa yang akan terjadi ke depan. Selain itu juga bagaimana stabilitas pasar dan respon global terhadap hal tersebut, dan kredibilitas The Fed terhadap tekanan politik. Ini benar-benar akan sangat dibahas oleh The Fed karena kita tahu bahwa The Fed termasuk lembaga yang sangat independen, tidak bisa ditekan oleh kekuatan politik manapun, sehingga secara garis besar kita akan melihat bagaimana kebijakan yang akan dilakukan oleh The Fed. Tapi secara garis besar saya mau bilang bahwa pasar akan menunggu kebijakan suku bunga yang akan dikeluarkan oleh The Fed karena ini sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Oleh karena itu rekan trader, 19.40 waktu Indonesia bagian barat adalah waktu di mana pasar menunggu hal tersebut. Dan ini sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Misalnya kalau The Fed menyatakan, Jerome Powell menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada bulan Juni nanti, contohnya seperti kayak gitu. Artinya di sini sudah pasar akan bereaksi. Kemungkinan emas bisa saja sedikit mengalami posisi yang agak sedikit bagus, mengalami sedikit penguatan sedikit rekan trader. Kita akan lihat. Oleh karena itu kita akan lihat bahwa pasar pada prinsipnya akan menunggu apa yang dinyatakan oleh Donald Trump, oleh Jerome Powell, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa karena kita akan melihat bagaimana kebijakan ekonomi Amerika ke depan. Di sini kita lihat rekan trader, di tengah situasi pasar, guncangan pasar akibat tarif, tapi perlahan namun pasti tarif ini sudah mulai reda, terjadinya sedikit eskalasi semakin menurun dengan bertemunya Amerika dengan Cina, Amerika dengan Inggris, dan beberapa negara lainnya sudah mulai sepakat hal tersebut, terutama dengan Amerika dengan Cina. Ini juga merupakan satu kajian yang akan dikemukakan oleh The Fed, karena The Fed akan tetap menunggu hal tersebut sebelum memangkas tingkat suku bunga. Oleh karena itu, apa yang dilakukan atau apa yang dinyatakan oleh Jerome Powell nanti malam adalah pre-keputusan sebelum pertemuan FOMC. Dia akan mengeluarkan clue sebelum pertemuan FOMC, dan biasanya clue-clue yang dikeluarkan oleh Jerome Powell ini benar-benar akan dinantikan karena disinilah pasar akan melihat arah kebijakan ke depan. Sehingga dari sini kita akan melihat bahwa bagaimana perekonomian Amerika akan ditentukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh The Fed ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Untuk analisa teknikal kita, seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kita lihat bahwa
Apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini? Secara garis besar kita lihat bahwa indeks dolar Amerika pada saat ini secara garis besar memang dia masih memiliki tendensi bearish, tapi kita lihat bahwa pembalikan arah masih bisa saja terjadi rekan trader. Analisa saya menyatakan bahwa memang tendensi bearish itu masih bisa sampai ke level paling rendah di posisi 100.255, tapi rekan trader hati-hati bahwa pembalikan arah bisa saja terjadi dan membuat dia naik lagi, bisa sampai di level paling tinggi di posisi 101.085 seperti yang terjadi di hari kemarin rekan trader. Jadi sekali lagi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader. Nah, selanjutnya untuk Euro USD, kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada Euro USD rekan trader. Untuk Euro USD rekan trader secara garis besar kita akan lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini secara garis besar kita akan lihat bahwa masih sedikit memiliki tendensi bullish rekan trader. Tendensi bullish masih tetap besar di sini. Analisa saya dia akan bisa bergerak sampai di 1.12671 ya, masih ya, walaupun secara garis besar tujuan yang paling utama dan bisa terjadi itu di seputaran 1.2498. Tapi harap juga diperhatikan bahwa pembalikan arah masih tetap bisa dan sangat besar pembalikan arah itu terjadi dan bisa membuat dia balik lagi di 1.11694. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa saya terjadi pada Euro USD di hari ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini hati-hati ya. Nah, sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini? Secara garis besar rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini masih diliputi oleh tendensi bullish. Ya, analisa saya dia bisa naik ya, kalau memang pun dia benar-benar naik dia bisa sampai di level paling tertinggi menurut saya itu hingga menuju level di seputaran sini 1.33381. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level paling terendah rekan trader di seputaran 1.32624. Sedangkan untuk gold rekan trader kita lihat arah pergerakan terjadi pada gold. Untuk gold secara garis besar rekan trader kita lihat ya, gold pergerakan yang terjadi adalah arah pergerakan yang terjadi pada gold masih diliputi oleh tendensi bearish. Analisa kami bearish ini masih bisa saja terjadi hingga level terendah di posisi 3075. Wah, ini rendah sekali ya rekan trader ya. Segala sesuatu masih bisa, tapi hati-hati juga bahwa peluang untuk naik pun juga masih tetap ada, dan menurut saya dia bisa naik sampai level paling tertingginya itu di posisi 3208.18. Nah, ini arah pergerakan bisa terjadi pada gold malam hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader kita lihat bersama-sama pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Secara garis besar kita lihat bahwa USD Yen Jepang masih punya peluang yang sangat besar untuk jatuh ke posisi yang lebih rendah lagi rekan trader ya. Menurut analisa saya dia ini bisa jatuh lagi, walaupun secara garis besar saya mau bilang bahwa kejatuhan dia itu bisa paling terendah menurut saya di posisi 145.045. Dan hati-hati bahwa peluang naik pun juga masih tetap ada. Dia bisa naik sampai di level 146.632. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Dan rekan trader, ini adalah analisa teknikal kita. Kita akan lihat juga bahwa apa yang akan terjadi di pasar hari ini di kalender ekonomi. Secara garis besar kalau kita lihat bahwa kalender ekonomi hari ini rekan trader, untuk kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan yang terjadi hari ini untuk kalender ekonomi yang harap diperhatikan nanti 19.30 penjualan retail, klaim pengangguran awal, indeks manufaktur Philadelphia, dan semuanya banyak di sini, indeks harga produsen, ya penjualan retailnya lagi, dan pidato Gubernur Sentral Bank Amerika pada pukul 19.40 waktu Indonesia bagian Barat. Nah,
Oke rekan trader dan rekan trader, kalau ada waktu mampir juga di website kami. Ya, ini adalah website resmi kami, silakan daftar. Kami siap membantu rekan trader sukses dalam bertransaksi nanti. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.